Assalamualaikum. Misi beli permisi beli. Panas Panas banget. Cibitung panasnya. Nggak apa-apa lah panas, tapi yang penting hati dan pikiran tetap Adem. kalau bisa. Kalau nggak bisa ya. Kalau nggak bisa ya udah. Bun, Hoi. itu pelanggan warung putih udah Menunggu standby ya. aja. Sapa dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Buat pelanggan warung putih, apa kabar semuanya? Sehat kan? Apalagi sekarang cuaca lagi Wow. nggak karu-karuan. Sekarang tuh lagi banyak yang sakit, flu, batuk. Begitu. Semoga kita doakan semuanya sehat walafiat, Amin. segar bugar. Selamat datang di channel Pelanggan Warung Putih, di warung yang selalu menyajikan berbagai macam kebutuhan rumah tangga dan juga berbagai macam obrolan. Tapi kali ini sebelum kita ngobrol-ngobrol, Bun, kayaknya kita perlu sampein dulu pemenang giveaway minggu kemarin ya. Ini dia, saksikan orangnya. Terima kasih Atas channel Pelanggan Warung Putih atas hadiahnya. Selamat ya buat pemenangnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat. Ternyata tetangga sendiri ya kan, deket lagi. Jadi kita bisa videoin Nah, untuk giveaway selanjutnya. episode ini episode keberapa? Kelima ya. Ini episode kelima. Nanti kita akan ada giveaway, tapi kita di akhir video kita sampein pertanyaannya ya. Kalau sekarang kita enaknya apa nih? Kayaknya bacain Baca komentar kali ya. komentar yang udah pernah masuk nih, sebagian aja kita bacain lah mungkin ya. Oke. Nggak enak kalau nggak dibaca. Balas kagak aja ya kan, males Jadi banget. kemarin tuh jawaban yang menang, yang benar. Iya, jawabannya itu apa, Bun? Apa perbedaan di opening setiap episode kita kan? Nah, jawaban yang benar itu ada kata assalamualaikumnya. Sebelumnya kan nggak ada tuh. Terus episode keberapa itu kita ada assalamualaikumnya ada. Tapi kalau bisa sih setiap opening kayaknya Harus ada assalamualaikum. iya kayak gitu aja kali ya, yang Iya, baru itu ya. yang Mbak, ya. Kita mulai dari episode yang paling pertama, Bun. Kita pernah balas-balasin komentar nggak sih? Pernah kayaknya. Pernah ya. Tapi Kita memang agak-agak ini nih. Katanya dari @Ajis Sauri, komentarnya bahaya katanya. apa itu? Bahaya. Kita Kenapa lagi bahas bahaya? temanya tentang ipar adalah maut. Waduh. Oh, ini ya. Ya memang bahaya ya kan? Iyalah. Kalau nggak berbahaya ya nggak mungkin disampaikan sama Rasul itu ipar adalah maut ya kan? Memang bahaya. Ya jadi kita harus menyikapinya dengan bijak aja ya. Terus ada Rizky katanya Ini semoga banyak. warungnya laris manis, channelnya juga Amin. sukses, amin amin amin. Ini @hamemi. Terus ada lagi Andika Satriawan, warungnya lengkap, ada es krimnya, es batu juga ada, Bapak Andika. Terus ada lagi nih siapa nih? User BS6 apa susah nih, bahas tambang batu bara bang. Oh. Waduh, ya mungkin Terus. nanti kita pikirin lagi deh. Oh ada yang beli, Bun. Ya. Ya, Bun, lanjut lagi bacain. Terus ada siapa ini? Agung Prasetyo. Hmm. Bahas tema pemuda akhir zaman lah. Wih. Mantap Pemuda akhir nih. zaman. Ntar mungkin kita buatin deh, ntar kita Ya, buat. insya Allah kita buatin lah ya. Nah, masuk ke list kita ntar itu. Nih, Terus Agustina Rohaini. bahas gimana, harga Bapak? minyak kita dong yang nggak sesuai HET. Iya sih, Oke. benar. Boleh juga Boleh, sih. benar. Ya informasi aja sedikit ya, kalau sekarang minyak kita tuh harganya itu memang nggak sesuai harga eceran tertinggi yang di labelnya tuh ada angka 14.000 ya. Oh ya, terlalu banyak. Halo bang. Udah, terima kasih yang udah komen, yang udah Ya, kasih makasih like, ya udah support. untuk support dan partisipasinya buat channel kita. Mudah-mudahan
bisa menginspirasi, bisa bermanfaat ya Bun ya. Iya. Nah, Bisa kita berbagi info. mau ngobrolin apa Bun? Kayaknya di bulan Agustus ini Iya. tuh banyak banget hal yang viral Viral kan. nih, kita banyak Sampai-sampai kita kemarin tuh kan kita bikin episode nanti tuh tema ini yuk, tema itu yuk, tema ini yuk, tema itu yuk. Karena saking banyaknya hal viral yang perlu banget kita bicarain kita gitu loh. ngomongin, Karena kita banyak yang obrolin penting banget gini. nih. Kita coba kalau ini kita iniin yang tentang ini deh, yang kemarin yang lagi rame itu Yang viral apa aja sih? ada Paskibra yang tidak boleh berhijab tuh, yang 17 Agustus di IKN. Terus KDRT rumah tangga. Terus ada Ya emang itu viral semua tuh kalau terus soal nafkah Nafkah. suami istri, ada tuh artis yang dari dunia selebritas gitu. iya. Terus isu gempa Megatrust, Iya dari terus BMKG ya? Apa dari mana itu informasinya? BRIN apa dari mana? BMKG sih kita Oh, gitu. kayak itu kayaknya katanya dalam waktu dekat, cuman kan belum tahu kapan. Gitu. Terus ada lomba 17 Agustusan yang unik. Kayak kemarin aku nonton tuh yang ada yang di Cianjur tuh. Yang janda. Nah, Ada itu yang kan janda. unik itu. Itu salah itu. Salah. Kenapa? Karena ngadain lombanya di Cianjur nggak di sini. Kalau di sini gue ikutan tuh lombanya. Janda loh. Kan Ampun, unik ya. Kapan-kapan Janda kan cantik bisa kayak gitu ya kan, belum tentu setahun sekali kayak gitu. Salah itu, yang ngadain lomba tuh salah. Jangan Lomba di sini. harusnya jangan di Cianjur tuh. Harusnya di sini nih lombanya nih. Terus sama yang terakhir yang lagi viral sekarang tuh yang lagi ini banget itu ya itu tentang keputusan MK. Ya itu baru kejadian ya. Baru kemarin ya. Nah, kita bahas dulu yang mana dulu nih? Tentang Apa yang mau dibahas? Ya dikit-dikit aja kita iniin. Sebenarnya banyak sih. Kita juga jadi bingung mau bahasnya tuh kayak gimana kayak gitu. Saking kita kemarin tadinya kan kita mau bahas Silon Seven, sempat juga viral kan. Iya. Karena tahu sendiri Silon Seven ini band besar, band legend yang udah sukses. Iya. Bikin konser beberapa waktu yang lalu di Makassar. Kita nggak Meskipun sedikit ada gangguan dari orang yang bikin demo kecil-kecilan ya. Nah, tahu-tahu informasinya tema bertajuk Tunggu Aku di Bandung ya kan nggak mendapatkan izin untuk konser di Siliwangi. Di mana? Iya, sebelumnya di Siliwangi, tapi kan venue-nya pindah tuh ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api kan di Gede Bage. GBLA. Cuman katanya nggak mendapatkan izin nih dari Pak Umuh Muhtar nih katanya. Jadinya ya Silon Seven Terus harus jadi mencari. gimana? Nah itu dia belum ada. Tapi kan sebentar lagi waktunya September tanggal Ya 22. itu dia makanya kita nggak tahu. Kemarin kita juga war tiket nggak dapet sama sekali, boro-boro dapet masuk aja kagak bisa masuk ke linknya. Iya. Itu kita udah ngumpulin informasi itu tentang Silon Seven. Tahu-tahu ada lagi hal-hal menarik lainnya, misalnya kayak yang pemukulan siapa tuh? Yang KDRT, KDRT. selebgram, cut. Iya, sampai-sampai kita tuh sebenarnya itu nggak pantas buat diobrolin, itu pantasnya buat digebokin. digebokin tuh. Kesel banget gue ngeliat videonya, apalagi video yang keduanya ada beredar juga ya. Iya, yang itu memang itu parah Waduh, banget bawaannya tuh sih. pengen buat gua ajak berantem itu loh Bun. Gila, laki-laki bisa mukulin istrinya sampai kayak lagi main Smackdown. Iya, kacau bener itu. Dunia Dari dunia politik, Golkar, lu bayangin Golkar yang termasuk tahun ini pencapaiannya sukses, Iya. 2024 ini. Iya. Ketuanya Airlangga Hartarto mengundurkan diri tanpa ada sebab-sebab yang jelas. alasan gitu. yang jelas. Waduh, Terus disusul lagi. digantinya sama siapa dong? Ya ini sekarang kalau nggak salah Bahlil ya. Bahlil, menteri nih. Nah, diganti sama Bahlil. Baru kita mau ngumpulin informasi tentang itu. Udah ada lagi yang baru. Ada lagi keputusan MK nih sekarang. Terus yang sebelum-sebelumnya kita mau ngebahas tentang ormas keagamaan yang nerima tambang. Tabak. Ya kan? Belum lagi tentang rame juga di media sosial tuh tentang sampai sekarang udah tuh antara pedangdut
senior Siapa? Haji Roma Irama berseteru dengan para habaib nih, para habaib tentang masalah nasab, Bun. Ya kan, itu persoalannya tuh muncul diawali dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin, itu yang mengatakan bahwa nasab Ba'alawi ini diragukan kayak gitu loh, karena di urutan keberapa tuh terputus gitu loh. Ya banyak banget pokoknya yang viral-viral di Agustus ini, termasuk sampai kayak IKN benar-benar dijadiin tempat untuk upacara 17 Agustus kayak gitu kan. Jadi sebagai tanda kayak apa, oh ini tuh tatanan baru Indonesia kayak gitu loh. Ya kan? Tapi kita mau bahas sedikit yang mana nih, Bun? Karena semuanya menarik semua yang namanya viral ya kan? Iya. Mau bahas yang mana kita ini? Kalau menurut gua kita bahas dari yang mulai agak-agak lama-lama dulu deh. Lama sampai yang baru ya. Iya, misalnya kayak yang agak lama tuh tentang ormas keagamaan tadi. Gimana? Menurut lo gimana itu? Kayak semacam Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, itu yang dari Islam ya. Belum lagi dari yang non Muslim, mungkin kan juga banyak kan organisasinya. Ditawarkan oleh pemerintah untuk mengelola tambang gitu, mungkin khususnya tuh tambang batu bara gitu ya. Ya tentunya kan gak banyak semuanya sepakat gitu, Bun. Baik itu dari tingkat pengurusannya ataupun dari simpatisan dan segala macamnya kayak gitu. Artinya ada pro kontra di dalamnya gitu. Kayak misalkan Nahdlatul Ulama itu adalah ormas pertama tuh, ormas Islam pertama yang menyatakan dirinya tuh menerima gitu, mau untuk nyemplung, ikut mengurus tambang dengan berbagai macam alasan dan dalil lah ibaratnya kayak gitu. Meskipun nggak semuanya itu tuh menyetujui, menyepakati putusan yang di ACC nih ibaratnya sama ketua Nahdlatul Ulama nih, Gus Yahya. Sampai-sampai dibikin meme, Bun, apa tuh Nahdlatul Ulama tuh logonya tuh dirubah tuh. Ini jadinya tuh UN. Ujian nasional. Bukan ujian nasional, ulama nambang. Kayak gitu. Akhirnya ya banyak inilah kisru-kisru di dalam tubuh apa Nahdlatul Ulama itu sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi justru bukan dari Nahdlatul Ulama, justru dari ormas Muhammadiyah gitu. Kenapa dia mengejutkan? Karena dia ormas Muhammadiyah ini sebelumnya kan udah menggemparkan publik Indonesia dulu nih dengan tentang ini ya, dengan penarikan dana dari BSI iya, kan. Iya. Ya itu udah bikin gempar. Iya. Menyusul lagi masalah tambang. Karena sebelumnya kan para kader, para simpatisan dan umat muslim lainnya mungkin mengetahui bahwa sempat Muhammadiyah ini hampir menolak gitu loh. Selang berapa bulan dari isu ternyata menerima. Kenapa itu? Ya menerima ya karena disampaikan kalau nggak salah tuh sama Pak Abdul Muti, ya katanya sudah mengkaji katanya, Bun, lebih banyak manfaat gitu loh. Pokoknya mengadakan seminar, mengundang berbagai macam orang-orang pihak-pihak terkait yang mengerti soal pertambangan, dan katanya pengen menjadi role model katanya. Bagaimana tuh cara nambang yang benar. Ya nambang yang benar apa nambang yang baik nggak tahu dah. Ya kan, kalau nambang yang benar kan sebenarnya gimana ya? Asal udah ketemu barangnya, barang bagus, angkut, jual yang mahal, ya kan, nikmati labanya kan. Kalau nambang yang baik, nah itu nggak tahu tuh nambang yang baik kayak gimana. Cuman ketua Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir menjanjikan gitu, Bun, kalaupun nanti memang sekiranya ditemukan kejadian-kejadian yang nggak beres lah ibaratnya, Muhammadiyah juga nggak segar untuk tarik diri dari situ kayak gitu. Mungkin itu melegakan juga. Memang ya disusul lagi lah dengan ormas Persis ya kan, kayak gitu. Tapi ya harapan kita mudah-mudahan
ormas keagamaan ini ya memang sudah lama berdiri ya Bun ya. Jangan sampai terpleset lah gitu harapan kita gitu kan. Mudah-mudahan memang menjadi ladang pahala di sana gitu kan, dan juga jadi manfaat besar gitu buat umat Islam di Indonesia gitu. Iya. Lanjut ke isu berikutnya Bun. Waktu itu ada apa lagi coba? Selanjutnya itu tentang KDRT di rumah tangga. Kemarin kan tuh sempat ya ada yang viral selebgram Mbak Cut Intan ya. Siapa sih namanya itu? Armor ya? Iya, nah Armor itu siapa? Toledor? Apa? Armor kompresor? Treadior. Siapa Nah, kayak itu namanya? kan viral ya Kesel banget gua. video dia KDRT-nya tuh kan tersebar ya dia ini. Dia itu udah 5 tahun menjalani rumah tangga dan itu sering lebih dari 5 kali sering mengalami KDRT, dan KDRT-nya itu yang benar-benar parah banget kalau kita ngelihat dari videonya kan. Itu kalau menurut lo bagaimana? Nah, ini KDRT ini apa nih? KDRT itu kekocakan dalam rumah tangga. Kekerasan. Iya, kan kemarin udah lihat kan videonya yang bininya di. Iya, gue lihat, Iya. makanya gue bilang itu kekerasan. Dia maksudnya tuh siapa itu namanya? Armor Treadior kompresor apa itu namanya. Lu kalau nyari teman sparring, sini ya jangan sama bini sendiri lah. Lu kalau butuh temen berantem, sini sama gua nih, sini datang ke CBL aja. Gila. Orang semua emosi lihat videonya, ya Allah, gue sedih banget ngeliatnya, Pukulin ya Allah. bini, lu pernah nggak gua pukulin lu? Enggak lah. Tapi pernah kan lu ngeliat gua mukulin orang kan? Iya kan? Maksudnya ya lu kalau mau nyari temen rawan berantem, cari yang sepantaran tuh. Jangan bini sendiri yang udah repot ngurusin anak keturunan lu. Ya udah gitu juga anaknya ditendang ya kan di video kan. Tendang anaknya masih bayi lagi, ya Allah. Ini orang apa ini nih? Tapi cerai nggak itu? Nggak tahu, nggak tahu. Kalau kata gue ini orang model-model kayak gini susah berubah tuh. Mendingan udahan dah kalau kata gue mah. Sama dia benar, laki-laki tipe-tipe begitu mendingan udahan. Lagian juga persoalannya apa sih dia sampai kok tega banget sih Bun mukulin sampai Kalau segitunya? aku Coba. baca sih karena katanya ada perselingkuhan atau apa gitu. Siapa yang selingkuh? Dianya Siapa? Si lakinya goblok emang nih. Berselingkuh, nonjok bini lagi. Jadi ini pelajaran lah buat semua orang yang berumah tangga. Apapun kejadian kalian di rumah tangga, baik soal ekonomi atau soal perselingkuhan atau soal apa aja lah, ya jangan sampai lah seorang suami itu tuh melakukan tindak kekerasan sampai berulang-ulang kali. Ini jangan ditiru nih pemirsa nih ya, pelanggan Warung Putih. Kalau masih ada yang kayak gitu, aduh, buru-buru tobat dah, ngaca sama diri sendiri kayak gitu loh. Kenapa ya kayak gitu. Tapi ya udahlah, obrolin yang lain aja Bun. Ini gua kalau ngobrolin si siapanya emosi gua. Nggak pernah. Kita bahas tentang ini aja deh ya, MK. yang keputusan MK nih yang lagi viral banget sekarang. Yang itu gimana menurutmu, itu gimana sampai ada artis yang Reza Rahardian turun ke jalan, ada yang kayak Kiki Saputri melalui orang dalam. Aduh, Itu kayak gimana tuh? putusan MK ya. Putusan MK tuh berat. Ini kan awalnya kalau nggak salah karena pengajuan dari Partai Buruh ini kalau nggak salah sama Gelora itu di bulan Mei, kalau nggak salah di bulan Mei. Dia minta untuk dikoreksi, diperbaiki lagi soal ambang batas kayak gitu. Intinya partai-partai itu pilkada itu ambang batasnya itu menyesuaikan dengan jumlah penduduknya Bun. Artinya apa? Nggak mesti harus kayak kemarin 20% lebih ya baru bisa ngajuin kan. Yang bikin jadi kejutan itu keputusan MK ini keluar ketika koalisi gemuk itu udah terbentuk di berbagai macam daerah Bun. Makanya orang kaget, makanya orang terkejut kayak gitu loh. Ini namanya kejutan kan, ada yang terkejut. Namanya kejutan ini orang ini kaget lah. Iya, ada yang terkejut, Ada yang biasa aja. ada yang nggak terkejut. Ya karena udah tahu. Iya. Kalau nggak terkejut tuh berarti dia udah tahu. Ada yang pura-pura terkejut, kayak gitu kan. Itu berarti. Nah itu kita nggak tahu dah ya kan.
Antara Ada yang- terkejut, nggak terkejut, sama pura-pura terkejut. Ada yang Yang terkejut itu ya yang udah intinya kayak gitu. Kalau menurut gue yang bikin terkejut itu karena koalisi gemuk udah terbentuk di mana-mana. Misalnya kayak di Jakarta nih, nyaris-nyaris kan koalisi Indonesia Maju ya, Kim Plus ya, itu bakalan ngelawan kota kosong kayak. kota kosong. Iya. Belum lagi misalnya kayak apa namanya Bobi Nasution yang mau ikut kontestasi pilkada di Sumatera Utara yang melawan apa mantan gubernur Edi Rahmayadi ya kan. Itu juga sama koalisi gemuk. Ya kan? Akhirnya apa? Ketika ada keputusan ini gempar lah ya kan. Coba kalau misalnya apa namanya keputusannya itu sebelum apa terbentuknya koalisi ini gitu loh, ya mungkin orang nggak bakalan sekaget ini gitu kan. Udah mah kaget-kagetan ya, dari DPR juga mau merubah lagi gitu loh, mempertahankan apa namanya peraturan yang udah ada kayak gitu loh, kayak gitu. Akhirnya apa ya, masyarakat turun ke jalan kayak gitu loh, untuk mengawal keputusan MK ini tadi kayak gitu. Ya pokoknya sih sebenarnya ketika ada ini keputusan ini dan setelah di demo dan katanya kemarin Habibur Rahman sama apa namanya Dasko ya itu bilang katanya Udah dibatalkan. ya emang dibatalkan ya, ditiadakan bukan nih? Dibatalkan. Oh gitu, nggak jadi rapat ya? Tapi nggak tahu, ada yang bilang ditunda sampai tanggal 27 Agustus. Tapi kemarin ngeliat postingan ini katanya dibatalkan. Ya syukur lah kalau dibatalkan. Akhirnya jadinya apa? Partai-partai nih ya intuisinya harusnya lebih kuat lagi lah ya kan. Jangan sampai kayak PKS Bun. PKS udah main gabung-gabung aja padahal dia berpotensi banget untuk apa namanya tampil mencalonkan kader-kadernya dia gitu loh ya kan. Nah sekarang pertanyaannya kayak misalnya kayak partai-partai yang kursinya cakep-cakep nih, yang bagus-bagus, berani nggak keluar dari koalisi gemuk kayak gitu untuk mencalonkan kader-kadernya sendiri? Berani nggak? Halo, berhenti. Nah ini juga keputusan ini jadi akan menambah keseruan kontestasi pilkada di berbagai macam daerah Bun, yang sampai sekarang ini masih lobby politik gitu loh, baik di tingkat kabupaten atau kota gitu atau tingkat provinsi gitu kan. Ya misalnya contoh di daerah kita nih kayak Daerah mana nih? misalnya di kota Bekasi lah ya kan. Iya. Di kota Bekasi itu ya prediksi gua nih ya, mungkin dia nggak bakalan ada koalisi gemuk kayak gitu ya kayak di Jakarta. Cuman kayaknya memang kurang menarik karena ya paling prediksi gue cuman ada dua calon gitu Bu. Dua pasang calon yang bertarung gitu loh. Yang pertama nih kayaknya udah mantep nih kan Pak Heri Koswara nih kan, ya kan bersanding sama Pak Solihin Gusol ya kan. Dia dapat rekomendasi dari PKS ya kan, P3, terus kabarnya kalau nggak salah tuh dari PAN juga gitu. Nah yang petahana nih Pak Triadianto dapat surat nih tugas dari PDIP menyingkirkan lawan di internal nih Pak mantan wali kota Bekasi juga Pak Mukhtar Muhammad gitu. Calonnya kalau nggak salah antara Pak Haris, Bobi, terus Pak Novel sama siapa lagi ya? Ya kayaknya dua itu aja yang kuat sih. Kayaknya di antara itulah calon wakil wali kotanya kayak gitu loh. Kayaknya cuma ada dua pasang calon yang akan bertarung gitu Bun. Ada laginya cowok, ada laginya. Nah gitu Bun. Jadi kayaknya di Bekasi tuh bakalan ada dua pasang calon yang akan bertarung di pilkada kota Bekasi. Nah untuk di kabupaten nih kayaknya yang menarik itu justru di kabupaten Bun, di tempat kita tinggal inilah. Menariknya? Memang udah kayak
apa ya, kayaknya sih yang mau maju tuh banyak. Ini ciri khas nih, ciri khas warga Kabupaten Bekasi nih, tokoh-tokohnya berani maju nih. Jadi kayaknya sih prediksi gua tuh kayaknya bisa jadi 3 pasang calon atau lebih nih. Ini baru namanya pertarungan pilkada nih. Memang bagus juga Bekasi nih. Jadi gambaran itu gini, kalau pasang calon untuk bertarung di pilkada itu banyak, pasangan calon itu banyak yang mau bertarung di kontestasi ini, artinya stok kepemimpinan itu tokoh yang bisa memimpin tuh juga banyak gitu loh. Warga juga punya alternatif, jadi nggak cuma sebatas ini takut kalah nih, takut menang, peluangnya nih ini bertarung dong. Ini baru kota Jawara nih, kabupaten daerah Jawara nih, Bekasi, nggak kekurangan stok pemimpin, siap bertarung kayak gitu loh. Di antaranya udah pasti nyalon tuh PJ Bupati yang kemarin tuh, siapa tuh, Pak Dhani Ramdan. Kayaknya dia udah mengundurkan diri tuh kan kemarin kan, udah mengundurkan diri dan katanya akan maju Bung, ikut pilkada kabupaten kayak gitu loh. Nah yang lain-lainnya ini belum ada yang pasti nih, tapi prediksi gua tuh kayaknya di kabupaten itu bisa 3 pasangan calon atau lebih. Siapa? Ada ini nggak sih prediksi nama? Oh kalau nama sih yang apa nih? Yang mau nyalonin? Ya itu salah satunya tuh Pak Dhani Ramdan. Terus yang kedua tuh kalau nggak salah adik kandungnya Bupati yang kemarin sebelumnya, Bupati Eka. Oke. Gitu. Kita ini aja. Apa? Ya semoga pilkada nanti berjalan lancar, jujur. Ya harapan kita sih sebenarnya mah transparansi ya, pasti. baik itu kayak di kota atau di kabupaten, itu. Semoga bisa memajukan Bekasi jadi lebih baik, terutama untuk di Kabupaten Bekasi. Gue pribadi gitu ya Bun, berharap siapapun bupati yang terpilih nanti, harapan saya nih ya, harapan gue nih Bun, bisa menseriuskan gitu loh untuk pemekaran Kabupaten Bekasi gitu loh. Bekasi ini terlalu gede banget. Gede, iya, ya kan? Gede banget. Sedangkan tidak merata gitu kan, pembangunan tidak merata. Ya gue nyebutnya ini Bekasi pesisir lah, kayak Babelan, Tambelang, ya kita kena juga nih Cibitung, ya kan. Itu kalau bisa sih siapapun bupati yang terpilih nanti bisa membantu menseriuskan untuk pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi. Entah itu nanti namanya Bekasi Kabupaten Kabupaten Bekasi Utara, atau Kabupaten Bekasi Pesisir, atau Kabupaten Bekasi apalah nanti namanya. Soal nama biarkanlah tokoh-tokoh, tapi jalannya itu loh, jalan untuk pemekaran ini kalau bisa diseriuskan gitu loh. Bekasi ini luas, jangan sampai pembangunannya nggak merata gitu. Ya. Padahal di sebelah sini Bekasinya tuh potensinya gede. Potensinya gede banget. Mudah-mudahan itu aja ya harapannya ya. Yang paling utama ya, kalau maju apalah segala macam semua itu udah pasti semua calon ngejanjiin kayak gitu mah. Udah pasti. Tapi siapa yang mau seriusin Bekasi itu jadi dipisah, yang mungkin di wilayah pinggiran inilah yang lebih minggir ke arah pantai lah, kayak Muara Gembong, ya kan. Ya kalau bisa sih ibu kotanya, pusat kotanya nanti tuh ya di Tambelang lah kayak gitu kan, deket sama kita nih, tengah-tengah itu kayak gitu. Itu aja sih. Terus yang viral-viral yang lain di bulan Agustus, kebanyakan yang viral nih nggak bisa kita muat dalam satu episode ini kayak gitu loh. Kita bisa lanjut lagi nanti di episode berikutnya. Tadi kan kamu di awal tuh ada ngomong tentang giveaway. Emang apa giveaway-nya apa lagi? Oh, giveaway-nya itu gampang banget kok. Begini, episode manakah Nara nih anak kita nih ikut tampil juga di konten kita di episode keberapa, di episode mana, sebut, jawab pertanyaannya, tulis di kolom komentar. Yang menang akan mendapatkan hadiah t-shirt menarik ya. Kita tunggu jawabannya. Kita tutup sampai seminggu dari
terbitnya video ini, tayangan ini. Oke, kita udahin dulu episode ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya, di komen juga. Bye.